Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah statistika angka indeks tertimbang dan tak tertimbang. Dengan nama kelompok Fajrani Fajriansyah dengan NIM 17190663 dan Puspa Fam dengan NIM 17191315. Kata pengantar, puji syukur kami sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemurahannya kami dapat menyelesaikan makalah statistika yang berjudul angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang ini. Dengan pembuatan makalah ini kami ingin mewujudkan para mahasiswa atau mahasiswi dapat mengenal dan memahami angka indeks tertimbang dan tak tertimbang. Dalam proses pembuatan makalah ini kami menyadari bahwa makalah ini belumlah sempurna untuk disaran atau kritik yang sifatnya membangun, terutama dari dosen dan teman-teman mahasiswa atau mahasiswi. Sangat kami harapkan demi menyempurnakan makalah ini. Demikian makalah ini kami buat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami berharap makalah ini yang berjudul angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang ini bisa membantu teman-teman untuk belajar mendalami ilmu statistika deskriptif. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Angka indeks adalah peralatan statistik yang sangat populer guna mengukur perubahan atau melakukan perbandingan antar variabel ekonomi dan sosial. Perubahan atau perbandingan antar variabel dari waktu ke waktu dan yang dinyatakan dengan angka-angka indeks umumnya lebih mudah dimengerti dalam suatu analisis perekonomian. Angka indeks mempunyai peranan yang sangat besar karena dapat digunakan untuk mengetahui besarnya laju inflasi maupun deflasi yang terjadi di negara tertentu. Di dalam makalah ini kami membahas pengertian angka indeks, periode atau waktu dasar, periode atau waktu berjalan, pemilihan tahun dasar, jenis-jenis angka indeks, cara penentuan angka indeks, harga, pergeseran atau perubahan waktu dasar, masalah-masalah dalam menghitung angka indeks. Tujuan dari pembuatan makalah ini guna melengkapi dalam memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh nilai tugas mata kuliah statistika deskriptif dan menambah wawasan serta pemahaman tentang ilmu statistika deskriptif, terutama angka indeks tidak tertimbang dan tertimbang. Ruang lingkup. Di negara maju seperti Amerika, Eropa, dan Jepang, ilmu statistika berkembang dengan pesat sejalan dengan perkembangannya ilmu ekonomi dan IT. Bahkan kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh sejauh mana negara itu menerapkan ilmu statistika dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan negaranya. Amerika sebagai salah satu negara maju yang telah berhasil mengadukan ilmu ekonomi, desain produk, sosiologi masyarakat, dan IT di dalam ilmu statistik. Bab 2. Pembahasan. Angka indeks. Angka indeks adalah suatu angka yang dibuat demikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama, produksi, ekspor, hasil penjualan, jumlah uang beredar, dan sebagainya. Dalam dua waktu yang berbeda. Dalam membuat angka indeks, maka menurut definisi diperlukan dua jenis waktu, yaitu waktu dasar base period dan waktu bersangkutan atau sedang berjalan current period sebagai berikut. Periode waktu dasar base period, periode waktu dasar base periode atau waktu dasar adalah periode yang dipakai sebagai dasar dalam membandingkan kegiatan tersebut. Periode dasar biasanya dinyatakan dalam angka indeks sebesar 100.
Periode waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan, current periode. Periode atau waktu berjalan adalah periode yang dipakai yang sedang berjalan atau periode yang diperbandingkan dalam kegiatan tersebut. Periode berjalan disebut juga periode bersangkutan. Beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam menentukan atau memilih waktu dasar adalah: 1. Waktu sebaiknya menunjukkan keadaan perekonomian yang stabil, di mana harga tidak berubah dengan cepat sekali. 2. Waktu sebaiknya usahakan paling lama 10 tahun atau lebih baik kurang dari 5 tahun. 3. Waktu di mana terjadi peristiwa penting. 4. Waktu di mana tersedia data untuk keperluan pertimbangan. Hal ini tergantung pada tersedianya biaya untuk penelitian atau pengumpulan data. Sistematika angka indeks yaitu 1. Angka indeks tertimbang adalah angka indeks yang dalam pembuatannya memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi penimbang naik turun angka indeks dengan metode indeks. Last Pires adalah angka indeks yang ditimbang dengan faktor penimbangannya kuantitas tahun dasar QO dalam buka kurung QO tutup kurung. Pasce adalah angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbangan kuantitas tahun N, tahun yang dihitung angka indeksnya, atau QN. Fisher merupakan angka indeks yang ideal. Irving Fisher menghitung indeks kompromi dengan cara mencari rata-rata ukur dari indeks Last Pires dan indeks Pasce. Dorwitz angka indeks tak tertimbang. Indeks tidak tertimbang adalah angka indeks yang dalam pembuatannya tidak memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Angka indeks relatif adalah indeks yang terdiri dari satu macam barang saja, baik untuk indeks harga maupun indeks produksi, dengan dua cara penggunaannya. Angka indeks sederhana relatif. 1. Angka indeks sederhana relatif harga. 2. Angka indeks sederhana relatif kuantitas. Angka indeks agregatif adalah indeks yang terdiri dari beberapa kelompok barang. Misalnya, indeks harga 9 bahan pokok dengan dua cara penggunaannya. 1. Angka indeks sederhana harga agregatif. 2. Angka indeks sederhana kuantitas agregatif. Angka indeks rata-rata adalah indeks yang terdiri dari beberapa kelompok barang yang diobservasi dengan dua cara penggunaannya. 1. Angka indeks sederhana harga rata-rata relatif. 2. Angka indeks sederhana kuantitas rata-rata relatif. Cara penggunaannya dengan dua cara. 1. Angka indeks sederhana harga. 2. Angka indeks sederhana kuantitas. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Fristiana Syama Hardini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Faiza Deni. Di sini ada angka indeks tertimbang. Saya membuat sebuah tabel dengan judul analisa kasus dan pembahasan angka indeks tertimbang. Contohnya di sini saya membuat tabel dengan jenis barang ada 3 A, B, dan C dengan harga persatuan yaitu P0 di tahun 2019 ada 100, 200, dan 500. Untuk PT-nya 2020 ada 200, 300, 650. Itu PT-nya dengan produksi satuan dari 2019 ada 40, 25, 20, dan 2020 kita ada 50, 45, 30. Untuk rumusnya dari P0 dikali Q0, PT dikali Q0, P0 kali QT, PT dikali QT.
Jadi P0 di sini di jenis barang A ada 100 dikali Q0 ada 40, jadi hasilnya 4000. PT-nya 200 dan Q0-nya 40, hasilnya 8000. P0-nya 100 dikali QT 50, hasilnya 5000. PT 200 dikali QT 50, hasilnya 10.000. Untuk jenis barang yang lainnya B dan C dimasukkan sesuai dengan angka dan rumusnya seperti ini. Untuk di bawahnya ada indeks harga agregatif tertimbang. Untuk rumusnya seperti ini, ada indeks Las Perez dan indeks Pasi. Untuk indeks Las Perez lambangnya L dan rumusnya ada jumlah PT dikali Q0 dibagi jumlah P0 dikali QT dikali 100. Untuk penyelesaiannya seperti ini. Jumlah PT dikali Q0 yaitu angkanya seperti yang ada di tabel yang telah kita buat. Contoh dari PT dikali Q0. PT di sini ada 200 dikali Q0 40. Jadi dimasukkan aja sesuai rumus ya, dibagi dengan jumlah P0 dikali Q0. P0 nya ada 100 dikali Q0 nya 40. Jadi di sini dibagi 100 dikali 40. Untuk jenis barang B juga dan C nya juga dikali 100. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Untuk indeks pas C juga sama. Untuk lambangnya yaitu P sama dengan jumlah PT dikali QT dibagi jumlah P0 dikali Q0 dikali QT dikali 100%. Penyelesaiannya seperti ini. Sama, dimasukkan sesuai dengan angka yang ada di tabel di atas. Di sini contohnya jenis barang A. Jenis barang A untuk PT-nya ada 200 dan untuk QT-nya ada 50. Jadi 200 dikali 50 ditambah jumlah jenis barang B dan C sama. Terus untuk jumlah P0 dari jenis barang A itu ada 100 dan QT dari jenis barang A ada 50. Jadi 100 dikali mana tadi ini QT 50 ya. Sama jenis barang B juga dimasukkan sesuai dengan angka yang ada di tabel dikali 100. Untuk hasilnya sekian. Untuk keterangannya PT adalah harga masing-masing produk pada tahun ke T. T-nya di sini ada 2020 ya. Jadi nanti untuk T-nya tinggal diganti 2020 sesuai tahun yang ada di tabel. P0 sama dengan harga masing-masing produk pada tahun dasar. Tahun dasarnya di sini saya membuat 2019. Ya, 2019. Untuk QT adalah kuantitas masing-masing produk pada tahun ke T. T-nya sama. T-nya adalah 2020 dan Q0 kuantitas masing-masing produk pada tahun dasar. Tahun dasarnya 2019. Di bawahnya ada indeks produksi agregatif tertimbang. Untuk rumusnya beda dengan yang di atas, yaitu L sama dengan jumlah P0 dikali QT dibagi jumlah P0 dikali Q0 dikali 100. Untuk angkanya juga sama sesuai dengan angka yang ada di tabel. Untuk hasilnya sekian. Untuk indeks pasenya juga sama. Rumusnya tapi beda. Untuk angkanya sama seperti yang ada di tabel, yaitu P sama dengan jumlah PT dikali QT dibagi jumlah PT dikali Q0 dikali 100%. Untuk penyelesaiannya seperti ini.
Untuk keterangannya juga sama kayak yang di atas. PT sama dengan harga masing-masing produk pada tahun ke T. T-nya 2020. P0 sama dengan harga masing-masing produk pada tahun dasar. Tahun dasarnya yaitu 2019. T adalah kuantitas masing-masing produk pada tahun ke T. T-nya juga 2020. Q0-nya kuantitas masing-masing produk pada tahun dasar. Tahun dasarnya 2019. Di bawahnya ada variasi dari indeks harga tertimbang dan variasi dari indeks produksi tertimbang. Untuk rumusnya yaitu ada di variasi indeks harga tertimbang, rumusnya ada perbandingan dari L harga dikali P harga. Indeks drawback setengah dari harga L ditambah harga P. Sama di bawahnya juga untuk indeks produksi dimasukkan L produksi dikali P produksi, nanti dibandingkan. Untuk indeks drawback setengah dari produksi L ditambah produksi P. Di bawahnya materinya beda, yaitu angka indeks tak tertimbang. Di sini saya membuat tabel beras untuk analisa kasus dan pembahasan angka indeks tak tertimbang. Contohnya ada beras Jakarta dan beras Surabaya dari tahun 2017 dan 2018. Jumlah pembeliannya juga sama. Di sini saya memasukkan tahun 2017, P0-nya 5.000, PT-nya 5.750. Untuk jumlah pembeliannya ada 4.500 dan 5.000. Beras Surabaya juga P0-nya ada 4.000, PT-nya ada 5.250, Q0-nya ada 4.000, Q-nya ada 4.500. Untuk jumlahnya tinggal dijumlahin aja, 5.000 tambah 4.000 ada 9.000 dan seterusnya. Di bawahnya ada metode relatif. Untuk rumus dari angka indeks relatif harga yaitu I itu angka indeks, T-nya itu tahunnya itu kan di atas itu T-nya 2018 dan P0-nya itu artinya tahun dasar. Jadi tahun dasarnya di atas itu 2017 di tabel ini ya. Jadi tinggal dimasukin aja rumusnya I sama dengan I T,0 sama dengan PT dibagi P0 dikali 100. Contohnya di sini tahun 2018 dari indeks relatif harga beras Jakarta. Rumusnya kita ambil dari PT 2018. PT 2018 ada 5.750 ya, dibagi dengan P0, P tahun dasar ada 5.000. Jadi di sini hasilnya. Untuk relatif kuantitas juga sama, tinggal dimasukkan yang bagian Q-T dan Q0-nya. Tapi di sini kita menggunakan contoh beras Surabaya, jadi dimasukkan Q-T dan Q0 dari beras Surabaya. Hasilnya sekian. Untuk selanjutnya ada metode agregatif. Metode agregatif pun sama contohnya seperti ini, tapi untuk rumusnya berbeda dengan yang metode relatif ya. Untuk metode agregatif kita pasti menggunakan yang jumlahnya. Jadi di sini ada I sama dengan jumlah PT dibagi jumlah P0 dikali 100%. Ya, jadi yang digunakan itu jumlahnya ini. Nanti yang ini. Nanti yang dimasukkan angkanya yang ini. Nah, contohnya seperti ini. Dari I tahun 2018 dibandingkan 2017. Ada jumlah PT dibagi jumlah P0 dikali 100. Jadi jumlah
dari tahun PT dari tahun 2018 ada 11.000 dan untuk P0-nya ada 9.000. Jadi dimasukkan aja di sini dan dikali 100 hasilnya sekian. Sama dengan kuantitatif juga, dimasukkan yang bagian QT dan Q0-nya. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk metode rata-rata kita hanya memasukkan dari hasil rata-rata tahun dari harga beras Jakarta dari tahun 2018, hasil dari I sama dengan PT dibagi P0 dikali 100 ini nanti dimasukkan ke rumus metode rata-rata. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, untuk rata-ratanya hasilnya sekian. Sama untuk kuantitatif juga dimasukkan yang hasil QT-nya tadi. Jadi hasilnya sekian. Ya. Sekian penjelasan dari saya dari kelompok 6. Jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.